Selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini kita punya sumber-sumber yang menarik banget nih. Soal gimana komunitas Tionghoa ikut ngebentuk Banten. Nggak cuma ekonomi loh, tapi juga budaya, bahkan sampai arsitektur. Iya, betul. Misi kita kali ini, ya seperti biasa, menggali intisarinya. Gimana sih interaksi budayanya terjadi? Terus bukti-bukti akulturasinya apa aja yang masih bisa kita lihat? Dan mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau kehadiran Tionghoa di Banten itu ternyata udah ada jauh sebelum Kesultanan Banten berdiri. Nah, itu dia. Sejak masa Banten Girang kan? Ini penting banget nih sebagai fondasi awalnya. Persis. Ada bukti arkeologisnya juga. Banyak temuan keramik, terus koin-koin Tiongkok kuno gitu, dari dinasti Tang, Song, Yuan, Ming. Itu ditemukan di Banten Girang. Artinya, Banten udah jadi titik penting di jalur perdagangan laut. Ya, setidaknya abad 12 sampai 14 lah, jauh sebelum masa Kesultanan. Mendorong Banten jadi kayak melting pot gitu. Skala perdagangannya kan jadi global banget ya. Nah, komunitas Tionghoa ini salah satu pemain kuncinya. Kondisi ini yang bikin pertukaran budaya jadi, wah, subur banget. Jadi ekonomi dulu nih yang narik ya. Bisa dibilang gitu. Kebutuhan ekonomi jadi semacam katalisator kuat buat akulturasi di Banten waktu itu. Nah, ngomongin soal campur-campur budaya, Kampung Pacinan gimana? Sumber Anda bilang ini bukan sekedar Chinatown biasa, tapi kayaknya sengaja dikembangin sama Sultan ya. Ada catatan tahun 1596, udah ada rumah bata gaya Cina Selatan. Ya, betul. Bahkan di tahun 1670-an, Sultan sampai nyuruh tokoh Tionghoa, Kaitsu sama Cakradana, itu buat bangun jalan sama ratusan rumah bata baru untuk pendatang baru. Wah, ini nunjukin apa nih dari sisi kesultanan? Strategi khusus kah? Ini nunjukin pendekatan yang sangat pragmatis ya, dan proaktif juga dari Kesultanan. Mereka nggak cuma lihat orang Tionghoa sebagai pedagang aja, tapi juga aset buat pemerintahan. Sumber, Anda nyebut mereka pegang posisi penting loh. oh ya, Contohnya apa? kayak bendahara, administrator, syah bandar. Tokoh kayak Kaitsu sama Cakradana ini dipercaya banget sama Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan dikasih wewenang ngurus komunitas asing lain. Tapi ada syarat masuk Islam kan katanya? Nah, itu disebut juga. Tapi ya mungkin ini lebih ke langkah politik ya, biar legitimasinya kuat di struktur kesultanan, sekaligus ya pengakuan lah buat keahlian mereka. Katanya vihara tertua, abad 16. Iya, itu contoh bagus banget. Dibangun atas restu sultan, mungkin malah kayak penghargaan gitu. Ornamennya khas Tionghoa banget kan? Naga, warna cerah, atap melungkung. Tapi ada relief lokalnya juga ya, Putri Ongtin itu? Betul, ada interpretasi ke arah sana. Itu jadi simbol toleransi yang kuat sih. Bahkan katanya umat Islam juga ada yang berkunjung ke sana. Wow, selain vihara, apalagi? Masjid Agung Banten, menaranya kan unik tuh. Nah, itu dia. Menara Masjid Agung Banten. Ikonik banget kan? Tingginya 24 meter, dibangun 1632. Dan arsiteknya seorang Tionghoa, namanya Cek Bancat. Atau ya itu tadi, Cakradana. Bentuknya itu loh, kayak pagoda atau mercusuar. Beda banget kan buat menara masjid? Dan Sultan sendiri suka gaya rumah bata Tionghoa ya buat istana dan kota. Iya, itu juga dicatat di sumber Anda. Preferensi Sultan ini menarik. Jadi kalau gitu, ini sekedar hidup berdampingan atau udah adopsi budaya yang aktif nih? Gimana menurut Anda? Ini poin penting. Kalau kita lihat, Kesultanan pakai arsitek Tionghoa buat proyek sepenting menara masjid utama. Terus Sultan sendiri suka gaya arsitektur Tionghoa buat bangunan kesultanan. Kayaknya ini lebih dari sekedar toleransi pasif deh. Elemen Tionghoa ini kayaknya sengaja diintegrasikan gitu. Jadi bagian dari identitas visual Kesultanan Banten. Buat nunjukin Banten maju dan terbuka gitu ya? Bisa jadi, representasi kemajuan, keterbukaan, status kosmopolitan Banten sebagai pusat maritim yang wah disegani waktu itu. Dan pengaruhnya nggak cuma di bangunan ya? Ekonomi sosial juga kena ya? Jelas, ekonominya kuat banget. Perdagangan lada kan disebut didominasi kapal Jung Tiongkok. Terus industri gula di Kelapa II itu penting, dikelola Tionghoa juga. Sama sistem uang picis itu ya? Koin timah dari Cina, itu sampai ke pedalaman loh pengaruhnya. Betul, itu merevolusi transaksi banget. Secara sosial juga dalam loh. Ada kawin campur, terus harmoni antar komunitas kayak di Kampung Pamarican, bahkan sampai bahasa. Generasi muda Tionghoa Banten sekarang banyak yang pakai bahasa Jawa Serang kan? Wah, iya juga ya. Kuliner gimana? Kecap.
Laksa. Nah, itu dia. Pabrik kecap pertama kan 1882 oleh peranakan Tionghoa. Terus Laksa Tangerang, penggunaan tauco juga meluas, banyak deh jejaknya. Tapi kok semua ini kayaknya memudar ya pengaruhnya? Kenapa tuh? Apa kata sumber-sumber ini? Nah, soal kemunduran ini, sumbernya cukup jelas sih. Kayaknya bukan karena masalah internal di komunitas Tionghoanya sendiri, tapi lebih karena instabilitas politik di Kesultanan Banten. Terutama ya campur tangan VOC, terus ada konflik internal juga. Perebutan kekuasaan Sultan Ageng sama Sultan Haji itu ya? Iya, itu salah satunya. Jadi, keberhasilan komunitas Tionghoa ini erat banget kaitannya sama stabilitas dan dukungan kesultanan. Goyah kesultanannya, ya ikut goyah juga mereka. Oke, jadi kesimpulan besarnya nih, gimana? Dari sumber-sumber ini pengaruh Tionghoa di Banten tuh bukan cuma catatan kaki sejarah dagang ya, tapi lebih kayak integrasi mendalam gitu. Ekonomi, sosial, arsitektur, ikut kebentuk identitas Banten secara fundamental. Betul, semacam simbiosis yang berhasil, tapi ya itu tadi sangat bergantung sama stabilitas politik penguasa waktu itu. Dan keberhasilan akulturasi ini, warisannya kan masih kelihatan jelas. Vihara itu, menara Masjid Agung itu jadi bukti nyata kebijakan pragmatis dan keterbukaan Kesultanan Banten di masa lalu. Artefak fisik dari era kosmopolitan. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Selain bangunan fisik dan catatan sejarah yang tadi kita bahas, kira-kira warisan tak terlihat dari interaksi Tionghoa Banten ini mungkin etos kerja, cara pikir, atau tradisi kecil masih terasa nggak sih denyutnya di masyarakat Banten hari ini? Mungkin itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya.